Buat kalian yang sama-sama skoliosis kayak aku, skolioser is so cute. Kalian gak boleh malu, harus semangat. Aku juga semangat, and I'm so excited to try that. Jadi gitu deh, semangat semuanya skolioser. Hai semuanya, aku hari ini baru nyampe di dokter skoliosis aku because I have scoliosis. Terus ini ketiga kalinya aku datang ke sini dan mau langsung coba brace-nya. So let's go. Hai semuanya, aku hari ini sama Dr. Yoshi. Ketiga kali kita ketemu dan hari ini kita mau focus on my brace. Jadi waktu itu aku udah sempet datang pertama itu buat konsul hasil ronsen aku di rumah sakit lain for my tulang belakang aku. And ternyata I have scoliosis. And friend, can you please explain seberapa tingkat skoliosisnya aku itu segimana gitu? Oke, jadi skoliosis itu orang bilangnya tulang belakangnya miring kiri, miring kanan. Kebetulan di ronsennya Asila ini ditemukan kalau skoliosis itu jadi mulai masuk skoliosis yang sedang. Sedangkan kematangan tulang Asila ini belum berhenti, jadi masih numbuh tinggi. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya dari 20 sampai 25 derajat ini, itu lengkungannya nanti akan bertambah. Tentunya kita nggak mau ya, semasa kita masih bisa perbaikin, ya kita usahakan sebaik mungkin di sini. Pokoknya pas dua kali aku ketemu itu aku scan badan aku pakai scanner gitu. Dan aku kayak jadi mannequin, nanti dikirim ke setelah di scan, maka brace-nya akan didesain, kemudian dicetak dan kita akan fitting nanti sama Asila. Jadi kalau aku pakai brace ini berapa lama? Dalam satu hari target kita dalam pakai brace ini 20 sampai 22 jam. Jadi saat tidur dipakai, saat lagi sekolah dipakai, saat aktivitas dipakai. Dibuka pada saat mandi dan latihan. Satu brace ini biasanya kita pakai 2 tahun sampai tulang Asila nanti sudah matang. Semakin lama dan semakin tertib Asila pakai, nanti hasilnya akan lebih cepat dan lebih bagus. Jadi ini brace-nya dan ini enteng banget, ini ringan banget. Aku waktu pertama kesini tuh ngiranya brace itu bakalan berat, terus kayak gak enak dipakai, tapi ternyata ini ringan banget, so I'm excited to try. Jadi aku masuknya itu masih yang skoliosis sedang karena 20 sampai 25 derajat. Yes, betul banget. Buat kalian yang sama-sama skoliosis kayak aku, skolioser is so cute. Kalian gak boleh malu kalau kalian punya skoliosis terus harus pakai brace gitu. Don't get insecure because of it. Because ini juga dihitungnya bukan penyakit, tapi aku juga pakai brace ini untuk membenarkan postur tubuh aku aja, dibenerin biar tulangnya nggak miring. Jadi kalian nggak boleh malu kalau kalian harus pakai brace. Kalian juga nggak boleh malu kalau kalian punya scoliosis because it's totally normal. It's not only you guys. Banyak yang ngalamin juga. Jadi kalian harus semangat. Aku juga semangat. And I'm so excited to try that. Jadi gitu deh, semangat semuanya skolioser. Skoliosis adalah kelainan lengkung dari tulang belakang kita. Orang gampangnya bilang kelainan lengkung kiri dan kanan. Padahal skoliosis juga tidak sesederhana itu. Sering sekali disertai putaran dan juga kebalikannya depan dan belakangnya. Kayak 80% dari skoliosis disebabkan oleh idiopatik, alias kita nggak tahu apa penyebabnya. Bukan salah dari bapaknya atau salah anaknya, tapi kita nggak tahu kenapa. Ibaratnya kayak kacang hijau kita udah rapihin, ada satu yang tumbuhnya berlekuk-lekuk. Nah, 20% lagi baru skoliosis itu memang ada penyakitnya. Seperti kayak spina bifida, kemudian ada juga tulang yang tumbuhnya tidak sama kiri dan kanan, itu akan menyebabkan skoliosis. Nanti setelah dari hasil ronsen, kita akan lihat bagaimana bentuk dari skoliosis, jadi ada bentuk-bentuknya. Kemudian kita akan lihat juga berapa besar derajatnya.
sehingga baru kita pikirkan terapi selanjutnya. Kalau skoliosis-nya kecil, dalam arti kurang dari 20 derajat dan juga nggak ada gangguan, kadang-kadang seseorang nggak perlu terapi. Tapi kalau dia cukup sedang, 20-40 derajat, apalagi di usia anak-anak, tentunya akan menjadi perhatian lebih dari kita. Karena saat di usia anak-anak, tulangnya masih bisa nambah tinggi, sehingga lengkung masih bisa cepat sekali membesar. Apalagi kalau di usia anak-anak, derajatnya sudah besar, sudah lebih dari 40, tentunya butuh terapi yang lebih cepat lagi. Dan terapinya adalah latihan, fisioterapi, kemudian pemakaian brace. Kalau sampai semua nggak bisa, baru pilihan terakhir kita adalah operasi. Ya, tentunya sebisa mungkin kita menghindari sampai pilihan terakhir. Jadi sebisa masih mungkin segeralah deteksi skoliosisnya, karena usia sangat menentukan keberhasilan dari terapi skoliosis ini. Jadi pada saat kita lagi berdiri, kita bisa lihat satu panggul tinggi sebelah, kemudian bahunya satu bahu tinggi sebelah, dan kemudian kita bisa lihat pada saat dia membungkukkan badannya, rounding tulang belakangnya. Kalau misalnya kita lihat satu sisi kanan dan kiri, ini ada perbedaan. Perbedaannya lebih tinggi, Dok. Dari bawah harus setinggi mata di sini, sisi sebelah kiri lebih tinggi, kemudian di bagian atas sebelah kanannya lebih tinggi. Sehingga kalau misalnya aku ukur dengan skoliometer, ini bisa terlihat ada perbedaan dari. Nah, di sini ya, Dok. Lebih tinggi. Kemudian ini juga akan lebih naik sebelah. Kalau memang misalnya terlihat ada perbedaan kiri dan kanan berbeda tinggi, mungkin ada baiknya untuk dikonsultasikan ke dokter. Dokter akan periksa secara fisik, kemudian ronsen, dan ditentukan langkah terapi lebih lanjut. Iya, betul. So, aku punya skoliosis, tapi itu dihitunginnya itu masih skoliosis yang sedang karena derajatnya itu 20 sampai 25. Jadi yang sebelah kiri itu bawahnya dia lebih nonjol, terus yang atas itu sebelah kanan lebih nonjol gitu. Jadi miring, terus atasnya juga miring. That's scoliosis. But sebenarnya kan ini masih skoliosis sedang, tapi aku mau pakai brace-nya itu biar derajatnya tidak menjadi lebih tinggi, jadi lebih nggak miring tuh pakai brace. Dan aku juga pengen benerin postur tubuh aku gitu loh, biar aku tuh taunya aku nggak miring gitu loh. You know what I mean? Jadi I know myself itu bagus gitu loh tulangnya, nggak miring gitu. And emang biar nggak nambah lagi harus pakai brace. Begitu. Dan dokter aku namanya Dr. Yoshi. She's so nice. Abis itu kalau lagi explain all about my scoliosis itu detail banget. So thank you Dr. Yoshi. Kita udah selesai scanning, sekarang mau nunggu brace-nya dirapihin lagi sama Dr. Yoshi. Jadi kita break dulu 3 jam. Enjoy ya. Thank you. 3 jam. Lunch break. Aku udah balik lagi abis lunch break. Terus ini udah jadi, udah selesai disesuaiin sama badan aku biar nggak tajam-tajam, sama biar lebih nyaman. Terus udah pakai ini apa namanya? Ada strapnya. Strapnya sama busah. Ada busanya. Dan ini apa? Ini nanti tali buat di bahu supaya brace-nya nggak muter. Oke. Sekarang mau coba lagi. Oke. Sekarang aku udah pakai brace-nya di dalam baju aku. I already used the brace. Tuh. Pakai brace dulu, terus ke rumah sakit, abis itu di ronsen. Terus tuh lihat hasil ronsen dibandingin sama ronsen yang pertama pas mau konsul ke sini. Aku juga dapat ini buku monitoring untuk skoliosisnya. So, nanti di sini setiap hari aku harus tulis berapa jam aku pakai brace-nya. Terus nanti ada kayak detail-detailnya gitu. Dan minggu depan ada latihan. Yes. Latihan. Pakai baju yang nyaman buat latihan.
Ya. Oke, begitu. Jadi kalian harus ikutin terus perjalanan asik Atila sebagai seorang skolioser. Kan? Semangat semuanya yang sama-sama skolioser. Karena aku juga semangat. Pasti bisa. Bye bye.